Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu di sini. Kami atas nama Amalia Suci Ramadhani dan Ika Puspita Rahmawati dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang administrasi kesiswaan. Dari administrasi kesiswaan tersebut, di sini kita akan menjelaskan tentang administrasi terlebih dahulu. Apa itu administrasi? Administrasi ialah suatu proses dari semua kegiatan bersama dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik secara material, personal, maupun spiritual dalam usaha mencapai suatu tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kesiswaan sendiri ini mempunyai arti yaitu peserta didik adalah individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dalam menerima pembelajaran yang diberikan pendidik. Diketahui bahwa administrasi kesiswaan ialah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan siswa, yaitu mulai dari masuknya siswa dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Jadi, administrasi kesiswaan ialah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga yang bersangkutan. Agar apa? Agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan. Yang pertama yaitu melakukan pencatatan poin murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah. Buku poin tersebut biasanya digunakan untuk mencatat tata tertib atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada. Yang ketiga, dapat memetakan asal siswa, baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa, serta setelah lulus kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. Yang keempat yaitu dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Macam-macam buku pengamatan peserta didik. Yang pertama, buku induk atau buku pokok yang digunakan untuk mencatat data semua anak yang pernah atau sedang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Yang kedua yaitu buku klaper. Ini membantu buku induk yang membuat data siswa yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk. Kegunaan utama buku klaper adalah untuk memudahkan mencari data siswa, apalagi jika belum diketahui nomor induknya. Yang ketiga yaitu buku presensi. Buku presensi ini ialah buku setiap kelas yang diisi guna mencatat siswa yang hadir atau tidak hadir. Untuk kelanjutannya dihitung persentase kehadiran setiap akhir bulan. Kalau buku presensi ini kita udah tahu semua ya, buku yang biasa dibawa oleh setiap guru untuk mengetahui peserta didik ada yang tidak masuk atau ada yang sakit seperti itu. Yang keempat yaitu buku catatan, bimbingan, dan penyuluhan untuk mencatat siswa yang meminta bimbingan dan yang telah mengikuti bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima yaitu buku raport. Buku raport yang memuat laporan hasil belajar siswa yang bersangkutan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Yang keenam yaitu buku mutasi. Ya, buku mutasi ini digunakan untuk mencatat adanya murid-murid yang pindah dari sekolah tersebut ke sekolah yang lain. Tujuan tata tertib peserta didik, yaitu tujuannya ialah agar terdapat suatu standar tingkah laku, penjunjung tinggi citra peserta didik, serta dapat mewujudkan suatu kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Cukup presentasi dari kami, kelompok 6. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.